Seluruh ikhwan akhwat di penjuru dunia yang saya cintai, yang saya banggakan. Kita semua tahu tentang telur. Apabila telur itu dipecahkan dari luar, maka kehidupan akan berakhir. Tapi kalau telur itu dipecahkan dari kekuatan dalam, maka akan lahirlah kehidupan. Telur itu akan menetas. Dalam artian telurnya pecah, kemudian muncul kehidupan baru. Dari analogi kecil semacam begini, dapat diambil satu patokan dalam hidup kita bahwa yang mempunyai kekuatan adalah yang dari dalam. Tidak, ataupun kita tidak menafikan adanya kekuatan dari luar. Hanya kekuatan dari dalam itu lebih dahsyat dibandingkan daripada yang ada di luar. Bahkan kalau boleh dikatakan semua kasus yang muncul itu sendiri, itu yang paling kuat adalah sumbernya, tenaganya itu dari dalam. Gunung Merapi sekalipun apabila meletus, itu kekuatannya berasal dari dalam, bukan dari luar. Apapun yang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat sesuatu itu sendiri, melihat manusia itu sendiri, bukan dilihat daripada luar. Yang dilihat adalah dalamnya. Bahkan apabila kita cermati juga, apabila kita melakukan satu telaahan, menelaah apapun yang ada kaitannya dengan kehidupan manusia, ini yang dari dalam itu sendiri merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Beberapa ayat Al-Quran menyebut contoh-contoh kehidupan para nabi terdahulu. Nabi Nuh alaihi salam umurnya cukup panjang. Al-Ankabut 14 menyebutkan walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanah illa khamsina amin. Kemudian dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran. Nabi Nuh kan umurnya 950 tahun. Angka ya, angka 950 tahun itu merupakan ukuran yang sangat panjang dibandingkan dengan rata-rata umur manusia zaman sekarang. Kalau zaman dulu bisa jadi itu merupakan hal yang biasa. 950 tahun, bukan angka yang kecil. Tetapi dari sekian apa namanya eh, orang yang diajak untuk memeluk ke dalam agamanya itu hanya tercatat 40 orang selama 950. Dalam artian dihitung rata-rata gitu ya, 950 dibagi 40 itu kan mendekati angka 25, 24,6. 25 tahun dakwah kemana-mana itu baru muncul satu orang. Nggak seperti sekarang. Buka saja channel online, manakib online untuk internasional. Begitu dibuka, sekarang udah 70-an yang hadir. Beda dengan dulu. Zaman Nabi Nuh itu sendiri dakwah 950 tahun, 40 orang. Nah, kemudian itu kan muncul persoalan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang Nabi pada waktu itu? Ini skenario Allah ya dalam Al-Quran. Ternyata Allah akan mengingatkan, akan menghancurkan semua bentuk kehidupan. Yang ujung-ujungnya Nabi Nuh itu sendiri berdoa. Doakan dari dalam, bukan dari luar. Bukan hanya yang diucapkan, yang lebih kuat adalah yang ada di dalam hati. Baru diaplikasikan dalam bentuk doa di bagian luar. Kalimatnya kan pendek. Anni maglubun fantasir. Berdoa dengan 3 potong kalimat. Anni maglubun, ya Allah, aku ini dicuekin. Fantasir, tolong dong. Nabi Yunus juga begitu. Anni maglubun fantasir. Nggak ada yang dengar aku ceramah. Nggak ada yang ikut aku berdakwah. Tolong dong aku. Kemudian pada waktu itu Allah menjawab tentang Nabi Nuh alaihissalam. Setelah begitu Allah menjawab. Menjawab
apa yang dari kekuatan hati seorang nabi pada waktu itu, maka turunlah air, memancarlah air dari bumi sehingga terjadi banjir besar. Mungkin tsunami pertama terbesar di dunia yang catat di dalam Al-Quran Karim. Itu kekuatan adanya dari dalam. Gitu. Nabi Yunus alaihissalam dakwah kemana-mana ternyata dicuekin juga oleh kaumnya. Akhirnya kaumnya ditinggalkan, kemudian Yunus naik bergabung dengan perahu, perahunya oleng karena lebih muatan. Nakoda mengatakan harus ada yang dilemparkan ke laut apabila kita ingin selamat ke pantai tujuan. Diundi yang keluar adalah Yunus. Sebagai seorang nabi ya harus jujur mengatakan begitu. Siap. Begitu dilemparkan langsung ditelan oleh ikan. 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. 3 hari 3 malam Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan. Di salasi zulalin, dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan perut ikan, kegelapan dasar laut di alam. Maka bisa hidup. Karena ada kekuatan dari dalam. Nabi Yunus tidak mengedepankan ego, tetapi mengedepankan ketauhidan, mengedepankan kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Inni kuntu minaz zalimin. Aku yang berzolim. Aku yang menganiaya. Subhanaka la ilma lana. Tidak ada pengetahuan apapun kecuali kau lebih mengetahui tentang apa yang terjadi pada diriku. Nah, ujung-ujungnya selamat, muncul kekuatan dari dalam. Bayi Nabi Musa alaihi salam dihanyutkan di sungai Nil dalam kondisi lemah. Bayi kan belum punya kekuatan apapun, tapi bisa selamat. Pada saat yang bersamaan, Fir'aun ternyata sedang pada puncak kekuasaan, puncak kemuliaan menurut aturan mereka, tapi ditenggelamkan di dalam laut, ke dasar laut. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Itu kan Al-Qur'an. Jadi mengapa Musa yang begitu lemah itu bisa selamat, kemudian Fir'aun yang begitu kuat bisa hancur? Adanya faktor yang ada di dalam. Nah, faktor yang ada di dalam bagi kita sebagai ikhwan, akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPK ini. Tidak ada kecuali itu yang harus kita amalkan, berbentuk zikir hobi. Zikir hobi adalah satu-satunya amaliyah yang menunjukkan ikhlas. Semua ibadah kan ria. Bisa dilihat. Sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, itu semuanya ria. Hanya sifat ria yang dilakukan di dalam melaksanakan ibadah itu bisa jadi itu merupakan satu riyadhah. Merupakan satu latihan bagaimana caranya kita tidak menyombongkan diri. Tetapi ada satu ibadah yang benar-benar ikhlas, tidak ada kecuali dari yang dilakukan oleh hati kita sendiri. Itu satu-satunya. Mengapa dikatakan satu-satunya? Amal yang ikhlas itu sendiri yang ada di dalam hati. Karena itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak akan mengganggu manusia apabila yang dilakukan oleh manusia hanya dalam hati. Tidak bisa ditembus. Malaikat tidak bisa mencatat amaliyah yang dilakukan oleh hati manusia. Malaikat itu hanya mencatat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf 18. Hanya yang terucap oleh lidah itu yang akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Tapi yang diucapkan oleh hati dan lain sebagainya, ternyata itu sendiri merupakan sesuatu yang rahasia. Itu yang lebih kuat, yang akan memunculkan kehidupan. Makanya ada satu manqobah yang bercerita tentang Tuan Syekh itu bisa menghidupkan kembali orang mati. Tuan Syekh sekarang yang mulia Pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu pada sesuatu, memangnya tidak bisa menghidupkan. Itu sama saja yang namanya Tuan Syekh, yang namanya Syekh Mursyid, itu mempunyai kekuatan yang sama. Tentu dalam bentuk yang berbeda.
begitu ya. Jangankan manusia, jin saja bisa takut. Pada zaman Kemursyidan Pangersa Abah Anom, Cadas Pangeran di Sumedang itu kan nggak beres-beres jalan itu, selalu longsor. Hmm. Kemudian pimpinan proyeknya datang ke Suryalaya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abah Anom? Ternyata Abah Anom itu sendiri hanya menyuruh eh, Ki Anta gitu ya, hanya ditemani oleh Abah Awas gitu ke sana. Ternyata apa yang terjadi? Muncul satu kekuatan yang berasal dari dalam. Hmm. Diperintahkan oleh Syekh Mursyid, oleh Abah Anom. Muncul sosok penghuni situ gitu ya. Ada jin. Nah, Abah Awas hanya menggambarkan jinnya kira-kira segede beduk yang ada di Suryalaya gitu ya. Dan dia ngomongnya dengan bahasa resmi gitu. Bahasa yang diketahui oleh manusia, pakai bahasa Sunda. Aing mah lain sieun kusia, tapi sieun kununitah sia. Gua ini nggak takut sama lo. Gua ini hanya takut sama orang yang menyuruh lo datang ke sini. Siapa itu? Abah Anom. Pada waktu proyek Sirna Rasa digarap awalnya gitu, meratakan tanah saja kan Abah sambil memanggil beko gitu ya. Pakai beko itu diratakan. Kalau manual pakai tangan kayaknya akan membutuhkan waktu lama. Apa yang terjadi? Ternyata gigi beko itu rontok pada saat menyentuh batu. Hmm. Karena rontok, akhirnya pegawai itu sendiri langsung ke bawah, lapor ke Abah. Hmm. Apa yang terjadi? Abah tawajuh, Abah bangkit kembali, kemudian Abah memanggil seseorang. Bilang, katakan dari Abah. Gitu. Nih, palu. Hanya dikasih palu aja. Begitu dipukul kan, ternyata belah. Dan seketika muncul penghuni itu. Nah, ternyata penghuninya adalah jin. Namanya Mustafa. Jin Mustafa. Sama, gue juga nggak takut sama lo. Tapi aku takut sama yang menyuruh lo ke sini. Pangarsa Abah. Waktu saya sedang apa diajak jalan sama Abah, lihat-lihat proyek semacam begitu. Saya sempat nanya, gitu. Abah dulu Mustafa tinggalnya di mana? Abah menunjukkan tuh batunya, yang sudah belah gitu. Saya tanya, sekarang kemana dia? Sekarang adanya di puncak Gunung Sawal. Dia mau dipindahkan dari sini, dia mau menempatkan posisinya tidak mengganggu lagi ikhwan akhwat yang datang ke sana ke Sirnarasa. Tetapi ada satu permintaan yang sederhana. Tolong jalan tempat aku lewat itu tidak ditutup. Masih ada jalan untuk lalu lalangnya Jin Mustafa. Katanya, di mana? Lewat mana dia? Nah, kalau kita masuk gerbang ya, Gopura, Gopura Sirnarasa, itu kan jalan nurun, belok. Nah, di belokan kan ada selokan kecil. Ada selokan kecil. Selokan kecil itu adalah jalan tempat lalu lalangnya jin yang namanya Mustafa yang pernah disuruh pergi oleh Pangersa Abu. Itu kekuatan dari dalam semacam begitu. Jadi kalau ingin ketemu Jin Mustafa, nongkrong aja dulu di situ, ntar juga lewat dia gitu ya. Ini salah satu contoh. Nah jadi bagi Ikhwan Ahwat itu sebenarnya tidak aneh sebenarnya. Apapun yang diajarkan oleh Pangersa Abah Anom itu semuanya juga diajarkan oleh Pangersa Abah Aus. Sudah lebih daripada cukup untuk memenuhi segala keinginan kita. Manakala kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Hanya saja karena Abah itu sebagai mursyid, wajib bagi kita untuk meyakini. Abah melihat apa yang kita tidak lihat. Abah mendengar apa yang kita tidak dengar. Abah tahu apa yang kita tidak tahu. Makanya kadang-kadang muncul maklumat, dan maklumat itu sendiri bisa saja ditanggapi oleh seseorang itu sendiri kok yang begitu dikeluarkan. Itu menunjukkan bahwa ternyata ada sesuatu. Ada sesuatu kita sendiri umpamanya agak lengah untuk mengamalkannya. Contoh maklumat yang terakhir kemarin gitu ya. Gitu bagi para imam sholat berjamaah itu harus membaca ayat Al-Quran, suaranya, makhrajnya, panjang pendeknya, dan iramanya itu harus disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh pengarsa.
Mengapa abang mengeluarkan maklumat semacam begitu? Nampaknya saya meyakini itu sudah banyak yang menyimpang dari apa koridor semacam itu. Bacaan seenaknya, kadang-kadang surat yang dibaca juga surat-surat bukan yang di yang di dijadikan patokan di dalam beramal ya semacam begitu. Nah ini menjadi fenomena yang begitu menarik bagi kita kalau kita ingin mengetahui ternyata ada apa sebenarnya kekuatan yang ada di dalam itu sendiri. Untuk bisa apa ya mengetahui di mana letak kekuatan itu sendiri, itu biasanya banyak dilakukan oleh orang yang tidak menutup kemungkinan itu bisa saja merupakan skenario yang mulia pengusaha. Gitu ya. Ada apa? Ada seseorang. Seseorang itu orang orang Bekasi. Kemudian dia ingin menjual tanah. Ingin menjual tanah yang ada rumahnya. Nggak laku-laku. Telepon temannya. Datang aja ke sini, kata temannya. Di mana temannya? Ternyata adanya di Pangandaran. Begitu sampai ke tempatnya di Pangandaran, kata temannya itu sendiri, yuk kita berangkat. Duh, saya pikir di sini. Enggak, berangkat dengan saya. Kemana? Diajak ke Sirna Rasa. Kemudian sesampainya di Pangarsa Abah itu sendiri, Abah nanya, tinggal di mana? Oh di Bekasi. Bekasinya di mana? Di Jati Asih. Itu. Kenal dengan Dr. Ahmad Kulturya. Oh, itu tetangga saya satu RT gitu. Anda sudah talkin belum? Sekarang kembali sana. Kembali ke Bekasi, kembali ke Jati Asih, datang ke tempat manakib Dr. Kulturya. Di situ minta talkin. Di situ ada wakil talkin. Menurut pemikiran saya, kenapa tidak Abah langsung? Padahal orang itu ada di depan Abah. Tetapi itu merupakan salah satu skenario bagaimana orang itu bisa menyadari tentang langkah yang harus dilalui oleh yang bersangkutan. Itu dengan menggunakan kekuatan yang ada di dalam. Pas giliran Manakiban, dia bercerita, kemudian Haji Kultur meminta saya untuk membimbing dia dan sebagainya. Sudah selesai. Nah, kemudian dia bercerita lagi. Ternyata ini yang saya sedang cari. Kira-kira semacam begitu. Nah, jadi untuk bisa mengetahui sesuatu, bisa saja skenario itu sendiri dibuat oleh yang mulia penguasa Abah agar kita itu tidak keliru. Kekuatan yang ada itu sebenarnya ada yang di dalam. Gitu. Makanya tidak heran apabila kita melaksanakan satu amalia gitu ya. Satu kali kita berzikir hobi itu sendiri nilainya sampai berlipat ganda. Karena apa? Karena itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum begitu. Termasuk yang sering dibicarakan juga ya di dalam majelis manakibnya. Jangankan di kampung kita melaksanakan ibadah sholat. Sholat di depan Baitullah sekalipun itu nggak dihitung. Selama yang ada di dalam hatinya itu ternyata gentayangan kemana-mana. Itu bahasa Abah, kalau kita sedang melaksanakan ibadah sholat, hati kita ingat kemana-mana, itu namanya selingkuh. Gitu. Allah tidak suka kepada orang yang mengaku dirinya ingat kepada Allah, tetapi ternyata dia ingat kepada yang lain. Allah tidak suka yang semacam begitu. Nah ini bagaimana caranya, apa artinya, dan apa makna yang harus kita lakukan. Ternyata dibutuhkan adanya keistiqomahan di dalam melaksanakan zikir kopi. Makanya di dalam majelis manakib ini biasanya MC gitu ya. Uh, Terutama pada waktu yang saya ikuti gitu ya, karena saya tidak tiap saat bisa mengikuti karena jadwal bentrok dan sebagainya. Kalau pas giliran saya, umpamanya nanti malam gitu ya, itu Ustaz Nur Ramlan itu sama mengatakan selama khidmat amalia berlangsung matikan mikrofon dan zikir hobi tiada henti. Padahal zikir hobi yang tiada henti itu bukan hanya sekedar pada saat itu dalam kondisi bagaimanapun. Tapi itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Sampai-sampai karena ini maklumat itu begitu penting, bagaimana caranya agar amalia kita itu bisa bernilai, terutama yang teristimewa agar sholat kita bisa mabrurah, maka paling tidak selama melaksanakan sholat itu sendiri
yang ada di dalam harus menjadi kekuatan. Itulah zikir hobi. Bagaimana supaya tidak gentayangan, tidak ngelantur kemana-mana? Upayakan dengan sekemampuan kita. Takbir dengan Allahu Akbar. Sebelum membaca doa iftitah, baca paling tidak zikir hobi 3 kali. Kemudian selesai membaca doa iftitah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Paling tidak dikasih jeda zikir hobi berapa kali. Waladhdallin amin sambil menunggu membaca surat berikutnya ya baca zikir hobi. Pada waktu kita selesai meruku, selesai baca tasbih sebelum bangkit ya tidak, paling tidak zikir hobi. Berapa kali dengan cara demikian maka zikir hobi akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu yang akan menimbulkan kekuatan yang ada dari dalam. Sehingga yang muncul itu bukan kehancuran, tetapi itulah kehidupan. Nah, jadi dengan mengistiqomahkan zikir hobi, maka kita pun sebenarnya ikut melestarikan tentang kehidupan itu. Kehidupan paling tidak kehidupan untuk diri kita, keluarga, tetangga, dan saudara-saudara kita. Demikian mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang telah diajarkan kepada kita semua sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan aturan main yang diberlakukan kepada kita, dan kita perlu untuk menyadari segala bentuk kekurangan kita untuk lebih disempurnakan. Mengamini doa paten yang mulia pengsahabat. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengsahabat aus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam